kabar? Alhamdulillah baik. Baru bisa naik ya kak? Itu suara apaan ya? Apa? Suara apaan ya? Blower ya? Welcome. Makasih Kak Rizkyku. Ya aku nggak ada suara apa-apa sih. Headsetku terlalu sensitif soalnya. Iya. Oke ya. Mungkin suara napasnya ya. Rizky, kalau masalah ilfil ya tadi ya, aku juga sebagai manusia biasa juga ada kadang-kadang kalau muncul rasa itu, kadang aku gampang ilfil juga sih. Ya itu tadi, kalau lu selama lu masih ilfil berarti lu masih ada rasa gitu. Kalau udah nggak ada rasa ya udah biasa aja itu sebenarnya. Ya kan, mungkin kita historinya mungkin pernah punya ada rasa. Rasa tuh luas ya teman-teman ya, bukan cuma sekedar dua orang yang berhubungan gitu, enggak. Rasa tuh luas gitu loh. Mungkin kita pernah berharap sama seseorang itu atau bagaimana. Makanya jatuhnya ketika terjadi ketidakcocokan, makanya keluar kata-kata ilfil gitu. Gue ilfil. Padahal ilfil itu masih ada kata feel. Feel itu kan masih ada rasa ya kan. Masih ada rasa. Kalau orang yang udah nggak punya rasa apa-apa sebenarnya, itu udah nggak akan inget apa-apa. Nggak marah, nggak benci, nggak nangis, nggak emosi, nggak dendam gitu. Kalau itu yang udah benar-benar hilang ya gitu. Tapi kalau masih ada rasa-rasa benci, dendam, emosi, kalau keinget dia itu berarti masih ada rasa. Ya ilfil ya risih. Gimana kak? Gimana kak? Namanya siapa? Kira. Kalau aku sih enggak. Sama ya kayak. Suaranya jauh. Hah? Suaraku jauh? Enggak sih. Enggak. Mbak Sum. Kalau Vira. Tira. Vira. Iya. Oh kamu di Batam kan ya? Enggak, aku di Jakarta. Salah orang. Perasaan Kak Nik sering mampir ya di rumahku ya. Iya, makanya aku bikin salah orang. Soalnya ada juga namanya Teamo gitu. Bukannya artinya hilang rasa bang. Aku suka ketuker. Ada yang namanya sayang, kesayangan, sayangku. Nah aku masih ketuker sampai sekarang jujur aja. Entah yang mana. Kalau dari aku ya mungkin sama ya kayak Kak Ibu. Karena kalau kita mau bilang ilfil ataupun kita itu ya berarti kita masih ada rasa. Jadi mending ya udah biarin aja. Bahwa pendirinya itu pasti akan hilang. Semakin kita benci sama orang sebenarnya itu semakin ada rasa suka gitu. Semakin ngiket ya kan. Iya, kita kan semakin ingat-ingat terus. Karena otomatis tanpa kita sadari kita masih mengingat dia sebenarnya, bukan hilang rasa. Betul. Gitu. Bukan hilang rasa. Jadi kan namanya orang nggak suka itu kan malah ingat-ingat terus ya kan. Malah jadi kayak ingat-ingat terus karena perbuatannya atau sikapnya gitu loh. Makanya beda Bang Brandon kalau menurut gue gitu. Di situ hujan ya kak? Enggak. Oh enggak. Emang ada bunyi apa? Kayak angin. Mungkin sambil ngecas kali. Entah kipas angin, entah AC. AC mungkin kali ya. Asli Jakarta. Aku Manado. Oh Manado. Pernah ilfil nggak sama orang? Ilfil seperti apa? Kalau ilfil sama orang tuh nggak pernah ya. Masa sih? Iya, nggak pernah itu. Mungkin dikasih tipsnya sama teman-teman di bawah yang gampang ilfil. Ya karena gini loh, ilfil kan banyak ya. Mungkin kan kayak misalnya nih secara fisik ya. Ah dia bau badan nih misalnya nih ya, gitu. Terus dia begini nih, dia begini. Pernah nggak kayak gitu? Enggak kan lo. Ada loh orang yang tipe kayak gitu tuh. Termasuk gue tuh mau dia bau badan, mau dia mau apa, mau enggak sih biasa aja gitu menurut gue. Ya.
Aku takut mau ilfil orang, takutnya ada orang juga yang ilfil sama aku. Ini luas Bang Brandon, ini luas, bukan masalah ya example-nya kayak gitu. Cuman ini dalam artian luas. Ya ini tadi yang barusan kita sebut, ilfil tuh banyak kan. Jadi rasa tidak suka tuh muncul terkadang tiba-tiba gitu loh. Nggak harus dengan kita komunikasi, nggak harus dengan kita pernah berhubungan, nggak. Jadi ya kadang-kadang orang tuh tanpa alasan apapun dia bisa nggak suka sama orang lah. Itu yang terkadang kan menurut gue kayak nggak adil gitu loh, aneh sekali, belum kenal tapi udah nggak suka gitu loh. Belum mungkin secara itu tadi kayak mungkin ya fisik, terus ini yang tanpa komunikasi ya gitu loh. Itu jatuhnya bukan ke ilfil kali ya, ke iri kali ya. Karena kan dia nggak kenal, dia cuma lihat kayak gitu doang, tapi tiba-tiba kayak rasa kok aku nggak suka sama dia. Entah iri dalam hal apapun ya gitu. Risih itu masih sama kak. Ya nggak usah risih kalau iri, bukan risih, iri. Nggak itu typingan bawah. Oh, sorry. Ya. Kalau iri ke harta kali ya, pencapaian. Nggak juga. Nggak juga. Banyak, luas. Bukan cuma iri itu. Kayaknya delay ya kak. delay maksudnya? Alasan aku nggak suka sama seorang karena nggak nyaman. Ya aku ya. Nggak, jadi kita ngomong langsung denger nggak? Dengar. Oh. Iya. Gak nyaman Lebih ke sikap. Lebih ke sikap juga kadang bisa bikin kita ilfeel, risih, nggak suka. Aku juga ngerasain itu sih dari sikap sih. Bisa. Tadi aku nonton dari bawah, aku sempat dengar Kak Nick sama Kak Wijaya ngomong, kadang tuh kita meminta sesuatu saat itu tapi kayak nggak dikasih gitu. Apa yang kita minta tapi malah enggak. Aku pernah kayak ngerasain di posisi itu ya, di saat aku lagi tidak membutuhkan itu malah aku dapat gitu. Tapi di saat aku minta, aku lagi butuh, itu malah nggak bisa gitu, nggak bisa dapat sama sekali. Iya. Sebenarnya yang tahu keadaan kita itu kan ya Tuhan gitu loh. Ketika kita dirasa udah siap, kita akan dikasih gitu. Tapi di balik itu sebenarnya kalau kita menyadari sesuatu yang terlalu kita fokuskan, terlalu kita genggam, itu akan semakin menjauh dalam hal apa. Beda kalau sama kita udah masa lepas, berpasrah ya, berpasrah gitu. Berpasrah itu berarti belum berpasrah itu berarti bukan tanpa usaha ya, tetap usaha, tapi ya udah berpasrah gitu. Sesuatu yang pernah diambil dalam hidup kita itu mungkin akan dikembalikan ketika kita sudah ada di energi berpasrah. Mungkin kita merasa dulu gue dulu punya ini, terus diambil nih, hilang gitu kan, dalam artian hilang dalam bentuk apapun itu, kejual kayak atau diambil orang atau apapun itu nanti kan akan dikembalikan ketika kita udah di posisi netral, udah di posisi udah nggak memikirkan hal itu lagi, itu malah tiba-tiba aja didatengin lagi, dimunculkan lagi gitu loh. Makanya nggak usah terlalu dipikirin apapun yang hilang dalam hidup kita, ya ini bagian dari perjalanan gitu loh, bagian dari takdir kita, itu yang harus kita sadari sih gitu. Ya itu tadi teman-teman yang di awal aku bilang, bahkan selai rambut jatuh pun udah diatur gitu loh. Selembar daun juga udah diatur untuk jatuh kemana gitu, ke arah mana hilang gitu. Musik spanya hilang. Tapi itu benar ya. Bukan hilang lagi, OTG gue lepas. Tapi itu benar. Makasih absennya. Semakin kita memikirkan itu, semakin kita meminta hal itu malah semakin menjauh. Tapi kayak kalau kita udah ikhlas, udahlah kita ikhlas. Ya? Mau dapat, mau enggak, ya udah gitu. Nah, malah dia datang sendiri, dan itu benar. Semakin kita memikirkan, malah semakin jauh. Iya, aku juga pernah ngerasain itu sih. Nggak tahu mungkin, tapi ada juga temenku nggak ngerasain kayak gitu. Itu kesadaran kan beda-beda nih. Itu fase kesadaran itu. Jadi nggak bisa disamain gitu kan? Belum sadar kali ya. Jadi aku tuh kalau ngejalanin hidup, ya udah jalanin gitu. Takutnya kalau aku terlalu obses gitu kan, malah down, malah berharap, malah kecewa gitu. Tapi ada juga yang benar-benar ngejar, dia dapet gitu. Gua tipikalnya pengejar dan gua harus dapet gitu. Ada gitu.
Kalau aku enggak, aku ngejar terus apa yang aku pengen, malah susah banget ngegapainya. Ya malah kegapai itu misalnya ketika kita nggak berharap gitu, entah 4 bulan kemudian, entah setahun kemudian gitu. Ternyata gue dapet nih gitu. Padahal sebenarnya itu udah nggak kita kejar ya, tapi dia datang. Dan akhirnya biasa aja gitu. Iya. Nah, kayak kita kenal artis atau kita pengen barang yang mahal, baru udah kebeli, ya lah segini doang gitu, udah dapet gitu kan. Ya lah udah jadi temen biasa aja gitu. Cara netral dengan melekat, ya sadar itu tadi Kak. Jadi ketika kita udah mulai sadar, menyadari diri kita, berdamai dengan diri sendiri, itu nggak akan ada yang dilekatkan gitu. Jadi cara berpikirnya gini, ketika kita memikirkan sesuatu, mana hari ini kok? Ketika kita memikirkan sesuatu secara terus menerus, itu hasilnya apa sih gitu? Apakah iya gitu? Apakah iya itu hal itu akan kita dapat gitu loh? Melekat itu kan berarti kan dilekatkan. Dan itu kalau dilekatkan itu kan kita akan berfokus pada hal itu gitu loh. Ketika kita berfokus itu, apakah kita bisa melakukan hal itu untuk mendapatkan hal itu atau cuma sekedar mikirin gitu loh. Karena kebanyakan dari kita itu ketika kita fokus sama satu masalah itu banyak mikirnya daripada actionnya gitu. Ketika kita banyak mikirnya itu kayak solusi itu kayak nggak keluar, nggak dapat jalan gitu loh. Karena kenapa? Pikiran kita terlalu penuh memikirkan itu terus, fokus itu terus. Jadi hal-hal yang baik, hal yang harusnya bisa buat jadi jalan itu malah jadi nggak kepikiran gitu. Karena kita mikirin masalah itu terus gitu. Aduh, OTG itu fokusnya ke masalah ya, bukan solusi ya berarti. Iya. Kebanyakan kan gitu ya dari kita. Ketika ada masalah tuh yang dipikirin masalahnya gitu, bukan jalan keluarnya gitu loh, bukan actionnya gitu. Ini nggak tahu benar atau salah ya. Kalau aku tuh kalau ada masalah atau ada suatu planning gitu dalam hidup aku kalau ceritain ke orang gitu kan, atau terlalu ngumbar-ngumbar lah gitu. Di otak aku tuh berpikir kayak, wah ini pas susah masalahnya selesai karena gue terlalu banyak curhat gitu ke teman-teman sekitar, dan akhirnya ya nggak tahu ya, mungkin masalah kita digibahin lagi sama orang apa gimana, kita nggak tahu. Tapi ya mindset aku tuh kalau semakin kita menceritakan masalah dan planning kita sama orang, kalau mungkin di agama Islam kena ain atau terlalu gimana ya, digoreng lagi ya bisa gitu, terlalu ya terlihat kayak support tapi sebenarnya iri dalam hati gitu kan. Nah aku tuh berpikir kayak gitu kan. Bukan mindset itu memang sih, karena di ilmu psikologi juga planning besar lu jangan ceritain ke orang gitu. Terus kalau lu punya masalah ya lu fokus ke solusi, karena orang belum tentu menyelesaikan masalah lu gitu, malah kadang bikin runyam gitu. Bikin tambah masalah. Iya, malah ruwet gitu. Makanya cerita mungkin sama orang yang tepat ya. Itu kalau rasa orang itu udah tepat, ternyata orang itu nggak tepat. Nah itu biasanya kita kan udah positif thinking. Kita kan udah positif thinking sama orang itu. Biasanya orang itu yang dapat karmanya. Waalaikumsalam Mbak Syira. Iya, benar. Jadi kembali lagi ke situ. Kita udah percaya banget nih sama dia. Ternyata dia sendiri yang ceritain kita di belakang, nambahin. Dia yang dapat karma, bukan kita gitu. Kak Arini, kenapa aku kalau ada masalah aku tidur dulu? Ya itu alarm. Jadi tubuh kita tuh kan ada alarmnya teman-teman ya. Ketika kita pengen tidur ya tidur aja. Ketika pengen makan ya makan gitu loh. Itu insting sih gitu. Jadi ya bener, kalau masalah itu nggak usah terlalu dipikirin ya. Mau tidur aja gitu. Kalau mau jalan aja gitu. Toh dengan kita mikir emang selesai gitu. Ya kan, toh dengan kita pikirin terusan sampai badan kita habis kurus, nangis emang selesai? Enggak. Kadang-kadang itu masalah perlu kita diamkan dulu gitu loh, calling down dulu, nanti akan ada yang masuk kok. Kalau kita udah di posisi netral, itu kayak ada jalan gitu loh, oh ini begini, tapi kalau kita ini penuh, ruwet, terlalu penuh, itu nggak akan ada yang masuk gitu. Sesuatu yang masuk tuh akan susah ke sini, karena ini udah terlalu penuh, yang ada kita malah blank gitu. Makanya ya udah, kadang-kadang nggak, kalau ada masalah tuh pun aku pun juga diem gitu loh, diem pergi abi.
Diam-diam Enggak pergi. Diam-diam menghilang ya. Lari dari masalah dong. Sarah. Oh enggak, tapi kalau aku ya, Ngaca. aku ya Kak, ketika punya masalah tuh, ya iya, Iya. aku nggak langsung kayak, oh ini, oh itu enggak, aku diam dulu, diam. Akhirnya kita cari solusi, yang udah nggak bisa ya udah, berarti aku pergi, nggak bisa. Iya. Itu pasti dalam hubungan ya kan. Karena orang-orang tuh entah kenapa obrolan apapun terus dilarikannya Nggak di dalam hubungan juga, dalam hal apapun gitu loh. dalam hal apapun ya. Mungkin berteman atau apapun gitu. Kadang kan kita kasih saran gitu, bukan untuk mencampuri gitu. Kita sebagai teman cuma pengen Pagi ini kan. nggak boleh gitu, Pagi, ini nggak boleh gitu. Tapi kan kadang tuh merasanya kayak oh ya udah daripada kita tenggelam, kita jadi toksik sama teman kita, ya udah mending kita yang menjauh. Gitu. Iya. Kak Puput, Iya. ya itu bener. Maksudnya makanya kita jadi manusia kadang nggak boleh membalas ya, kayak balas dendam gitu kan, karena sama aja kita kayak Bagian. dia gitu. Jadi mereka akan dapat karma kok kalau mereka dan ingat pembalasan Tuhan itu lebih keren daripada kita yang balas. Jadi tenang aja gitu. Itu aja yang kita yakinin. Pembalasan manusia mau sampai mana sih? Gitu. Jadi gini, kalau menurut gue itu tergantung perspektif kita. Orang mengkhianati kita itu mungkin perasaan kita doang. Kalau gue ya, itu orang nyakitin kita itu cuma perasaan kita doang. Makanya tadi gue di awal bilang, ketika kita melakukan sesuatu yang menurut kita udah baik, yang menurut kita udah oke, Salam. udah gak ada masalah, itu bisa jadi masalah bagi orang lain. Begitu juga sebaliknya. Makanya perlunya kita sadar, oh bahwasanya semuanya itu udah ada yang ngatur. Mungkin jalannya tuh memang sudah seperti itu, gitu kan? Ya udah gitu loh. Nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk sebenarnya. Nggak ada yang salah gitu. Kalau itu menurut gue ya, karena ketika apa ya, semua itu bilang, semua masalah yang datang ke kita terus kita bilang dia begini, terus dia bilang begitu juga sebaliknya dia begini, nggak akan kelar-kelar gitu. Jadi memang perlunya kesadaran tuh dari situ gitu, bahwasanya memang semua itu udah kayak jalan Tuhan gitu loh, udah ditentukan apapun itu gitu. Iya. Aku Mau kita. dan aku juga kalau berteman tuh, Iya Black Rose, walaupun benar. aku udah denger nih kayak temenku ceritain aku ke teman yang lain gitu, aku nggak langsung telepon kayak kamu gimana, kok ngomongin aku kayak gini kayak gitu enggak. Tunggu waktu yang tepat, momen yang tepat kita ketemu, aku pasti ngomong pribadi kayak minta tolong, kalau kamu nggak suka sama aku tolong bilang ke aku gitu. Berarti aku harus introspeksi diri sendiri, oh ternyata aku nggak boleh seperti ini, jangan kamu ngomong ke orang lain gitu. Ya itu keinginan kita kan. Tapi emang kan jarang ya orang yang berani ngomong langsung kalau nggak suka sama orang kan jarang banget itu kan. Tapi ada juga. Ya ada, memang. Sejak aku ngomong seperti itu, jadi teman-temanku kayak, karena belum tentu apa yang kamu dengar itu seperti apa yang aku omongin gitu. Iya. Daripada kita nanti bertengkar di belakang, mending aku langsung kayak, aku dengar nih, ini ngomong gini gitu, kamu ngomong gini. Jadi kalau kamu nggak suka seperti itu, ini aku nggak usah ngomong kalau Ya memang ada orang kayak gitu. Jadi bahkan kadang di beberapa situasi kalau udah urusannya duit, kerjaan gini, aku jadi orang seperti itu. Karena kalau ya cuma masalah sepele lah, iri lah, aku nggak mau ngabisin energi untuk, kalau aku ada salah bilang dong, kalau ini nih aku ngerasa kayak ngabisin energi gitu kan, aku cuek gitu. Tapi kalau udah menyangkut kerjaan, uang atau apapun itulah yang kayak ada bukti lah segala macem gitu kan, aku pasti ngomong kayak gitu. Nah itu baru aku tinggal kalau dia nggak jujur atau dia munafik atau dia gimana gitu, karena ini urusannya kerjaan gitu loh. Iya, kalau kerjaan beda ya. Kalau kerjaan beda. Apalagi kita punya relasi, punya temen yang mungkin di bawah kita atau di atas kita gitu. Itu kita harus komunikasikan kalau hal itu. Nggak punya duit, pinjam dong nih. Gak salah nih. Kok Pondok Indah minjem duit ke sini. Gue jadi inget seseorang, ya ada yang haus validasi ada
katanya duit monopoli. Iya, jadi gue sama dia tuh punya temen ya haus validasi lah gitu kan. Ya udah biarin aja gitu loh. Kadang ada orang yang hobinya itu dipuji gitu kan. Ini hobi loh, hobinya tuh dipuji gitu. Disanjung-sanjung gitu. Kak Vira nih udah punya pasangan ya? Aku Belum berkeluarga. udah pernah. Udah pernah. Lah, Iya, berarti kan berpisah ya. Itu dulu cara memandangnya gimana, Kak? Bahwa perpisahan itu udah merupakan bagian dari takdir yang kita pada akhirnya nanti ke depannya bisa jadi bahan pelajaran, introspeksi diri kita, atau malah jadi apa ya, kayak nyala-nyalain terus kayak apa ya, malah jadi kayak pikiran gitu loh selama bertahun-tahun mungkin gitu loh, atau gimana? Waktu itu cara menyikapinya gimana? Tap ya temen ya, tap repost, Nah, posting ulang. mungkin ya waktu aku berpisah saat itu mungkin aku masih di umur. Rini terima kasih. Nah, kebetulan aku berpisah udah 9 tahun. Nah, waktu aku berpisah ya mungkin aku menyalahkan bukan menyalahkan dia, tapi lebih karena waktu itu aku belum berpikir sampai mungkin belum dewasa ya, karena waktu itu belum kayaknya di saat aku punya anak tiba-tiba udah pisah gitu. Waktu itu sempat nyalain keadaan, tapi mulai kesini tuh ternyata nggak sah gitu. Kita harus ambil pembelajaran. Ketika aku seperti ini, berarti aku nggak boleh maksain pasanganku harus seperti ini juga. Jadi lebih ke, kalau sekarang sih udah lebih ke ambil pembelajaran itu. Udah wise ya. Iya, karena udah cukup lama. Kalau mungkin di awal-awal karena masih terlalu muda kali. Iya. Kasih kayak Di fase-fase tertentu tuh kita tuh memutuskan segala sesuatunya tuh terkadang pakai ego ya kan. Tapi di fase-fase tertentu juga kayak memutuskan segala sesuatu tuh kayak bukannya semakin berat ya teman-teman ya, tapi kita lebih berpikir gitu loh. Lebih berpikir, lebih mendalami dulu nih, ini apa sih gitu. Jadi nggak terlalu buru-buru kalau udah di fase tertentu itu gitu. Apalagi udah punya pengalaman perpisahan atau semacamnya gitu. Kalau dulu kan gimana? Makanya sampai sekarang kan aku bukan memilih-milih ya, mungkin lebih ke selektif aja ya, karena aku nggak mau gagal. Udah cukup lama ya kan aku sendiri, jadi ya pacaran ya nggak munafik lah ya gitu. Tapi untuk kayak tiba-tiba kita langsung ada orang yang kayak nggak jadi istri aku mikirin anak, aku mikirin, masih ada rasa takut di diri itu sendiri ya. Karena takut aku gagal lagi gitu. Hilang lagi musiknya ya, Peggy-nya. pilih aku dong katanya. Kan lu udah punya bini. Lebih kayak gitu sih. Lu mau sharing nggak kok, naik kok? Lu perspektif koko-koko di Jakarta. Sering bertambahnya usia kita bisa lebih tergesa dalam menyelesaikan masalah. Itu betul sih. Kayak lebih banyak diem juga sih kalau aku rasain ya. Kayak udah terlalu capek juga banyak ngobrol gitu kan. Lebih mungkin disitulah fasenya berasa gue udah tua ya gitu, atau gue udah dewasa ya gitu loh. Kan dewasa tuh nggak tergantung umur ya. Kadang orang 25 udah nggak terlalu barbar, udah nggak tergesa-gesa, udah nggak banyak ngomong gitu loh. Bisa kadang sampai tua juga ada juga masih kayak anak kecil gitu loh, nggak berubah-berubah, nggak tobat-tobat gitu kan, katanya begitu ya. Dalam artian kedewasaan ya maksudnya, dalam bersikap juga gitu. Lebih santai aja sih, udah pernah ini ngalamin gitu. Iya, udah suhu ya Wak. Banyak cekcok tuh capek dengan hal yang sepele dicekcokin. Kadang tikus berantem sama kecoa aja dibahas ya kan. Tapi aku selama berumah tangga ya, waktu itu ya alhamdulillah tuh aku sama mungkin
lebih ke beda pendapat aja ya gitu. Tapi kalau sampai berantem besar seperti apapun enggak gitu. Dan aku pisah juga bukan karena perempuan dan bukan karena materi juga gitu. Ada problem yang lain lah yang bikin kayak oh ini udah nggak bisa gitu. Intinya nggak cocok lah ya. Strategi gue udah masuk belum? Belum. Tapi di awal-awal sih memang dengerin pasangan ngobrol aja di permasalahan. Dengerin pasangan. Waktu awal-awal berpisah wah sempat down sih. Kayak kok bisa sih seperti ini gitu. Lebih ke nyalain keadaannya gitu. Tapi kembali lagi melihat kayak anakku masih kecil nih, aku nggak boleh seperti ini gitu. Aku harus berjuang gini dan segala macam. Oke ya, udah aku bangkit gitu. Dan sampai sekarang sih masih takut untuk bukan takut, mungkin aku belum ada laki-laki mungkin yang bisa ngeyakinin aku seyakin-yakinnya gitu ya. Makanya masih takut. Tapi laki-lakinya dinilai dari koin nggak? Atau dari level di TikTok? Enggak lah. Emang kita mau ngapain? Aku bisa kok gitu. Alah, levelnya nggak dinilai kok katanya. Ya udah, OTW lah. Sherlock. Ngapain kita nilai orang dari level? Jadi ketika ada level yang lebih tinggi, berarti kita tinggalin dong. Ya nggak kayak gitu juga. Nggak dewasa ya. Belum nemuin orang yang bisa bikin aku yakin banget sih ya kalau untuk itu sih. Jadi selama live ini tuh juga ada kayak akun besar gitu yang typingannya nggak kebaca sama aku gitu sampai di DM gitu kan. Terus kok nggak baca typingan aku sih gini nih? Ya kan typingan suka kelewat gitu kan. Terus tapi baper gitu. Maksudnya ya aku kalau nggak dibaca situ aku nggak nge-give loh gini-gini, kata dia. Lah emang aku gimana ya ngejelasinnya ya? Maksudnya emang kamu nggak pengen di give gitu lah. Jadi maksudnya gimana ya, gue bilang kan di sini banyak orang ya. Maksudnya nggak yang aku nggak minta-minta apa gimana gitu. Tapi kayak pengen dispesialkan lah intinya karena levelnya gede gitu kan. Pengen typingan dibaca, disambut gitu. Terus disanjung-sanjung gitu. Terus ya udah aku nggak balas lagi sih. Aku karena memang lama-lama kayaknya sensitif gitu. Tapi tetap masuk aja sih. Maksudnya nggak gimana gitu. Iya tetap masuk aja. Ya makanya itu kalau kita diem gitu kan. Karena kalau orangnya kita udah ngerasa kayak ini udah sensitif nih, udah nggak usah balas aja gitu. Karena kalau kita makin balas, kalau frekuensi yang nggak sama, nggak nyatu ya kan, nggak positif, nggak bakalan magnetnya nggak bakalan nempel gitu. Bertolak belakang terus ada aja pasti pembelaan dia gitu. Iya. Kalau di aku di perempuan ya, ada juga sih kadang nge-live tuh kayak level-level tinggi. Tapi DM-nya kayak mau nggak aku give sini, kamu naik sini, aku ini. Tapi ya kita harus pacaran gitu lah. Apa? Lebih kayak nggak usah deh, terima kasih gitu. Kalau kamu pengen kasih ya silakan. Kalau enggak ya udah, berarti bukan rezeki aku udah gitu aja. Aku biarin aja. Ya, tapi sebenarnya teman-teman ya, live streaming ini sebenarnya butuh koin, yes, ya kan. Butuh temen, iya. Butuh hiburan, iya. Nyari temen juga iya gitu loh. Tapi yang paling penting itu adab dan etika dong, gitu. Kita memang butuh koin, kita memang butuh di follow orang atau butuh di support orang atau di ketika live dibantu share, bantu tap, memang iya gitu. Cuman lebih ke adab dan etika aja gitu loh, maksud aku. Bukan berarti kita kalau ditanya yang bener, lu butuh temen atau butuh koin gini, nggak bisa jawab dong gitu. Jadi ya terserah, masa lu nggak tahu gitu loh. Nah, kadang susah dijelasin kalau memang orang itu cinta, kembali lagi ya. Kalau udah baper, ya udah kita bilang, gue nyari hiburan doang sih, gue cuma nyari temen doang. Dia pasti akan cari pembelaan. Munafik, bilang aja lu ada baperan lain. Pasti arahnya ke situ, gitu. Padahal mah enggak gitu. Sebenarnya itu cinta apa penasaran aja sih kak? Itu dua-duanya. Enggak. Itu penasaran. Itu karena kalau cinta itu nggak bisa kita omongin seperti itu tiba-tiba aku lihat dia cuman karena ini terus tiba-tiba cinta, mungkin lebih ke penasaran kali ya. Iya. Logikanya aja ya, orang belum pernah ketemu secara nyata gitu. Gimana bisa jatuh cinta sih gitu? Iya kan?
ya kembali lagi kayak yang gue bilang, ternyata pas ketemu aslinya bau ketek ya kan, ternyata ya itu ilfil versi gue ya gitu. Maksudnya tiba-tiba gue, tapi bukan benci ya teman-teman ya, bukan benci, dendam atau kesel, enggak gitu loh. Tapi kadang kan kalau di streaming kan kadang cantik nih ya kan, oh oke, filternya mendukung sama kulitnya ya kan, gue paham nih ini pakai filter gitu kan. Tapi gue telaah kayaknya filternya 30% nih, nggak nyampe 100 gitu kan. Berarti dia masih ada putih-putihnya gitu kan. Tapi pas ketemu, lah kok bau ketek gitu kan. Terus bau ketek itu sembriwing lagi satu ruangan. Kan kayak itu bikin ilfeel gitu loh. Tapi bukan benci ya, mungkin itu bisa berubah, tapi itu proses ya. Kayak orang udah berusaha, hormon atau pola makan pencernaannya gitu kan. Lah itu maksud aku, cinta, penasaran ya penasaran aja sama yang di streaming. Tapi kalau ketemu pasti kalian pernah lah ngerasain kayak ada sisi-sisi yang kalian, oh ternyata aslinya begini ya, oh ternyata dia begini ya. Pasti ada sisi-sisi seperti itu gitu. Makanya gue bilang kalau orang di TikTok ini jatuh cinta itu kayak nggak mungkin gitu loh. Aku jatuh cinta kayak ya cuma sekedar di mulut gitu loh. Gitu loh. Karena dia lebih ngedepanin ego gitu loh. Karena obsesi itu tadi pengen memiliki mungkin kesepian atau apa kan seperti itu. Kalau jatuh cinta kayaknya terlalu jauh ya kan. Tiba-tiba jatuh cinta sama orang di TikTok tuh kayak belum pernah ketemu tapi udah mati-matian gitu kayaknya. Itu ego kalau menurut gue gitu loh. Aku pernah mulai ganteng, suka ganteng tapi karena iya benar sih ketika aku kita nggak bisa menilai orang ini A B C, nggak bisa sih kalau emang belum. Aku pernah nyampein ya baper di streaming ini kayak gimana. Aku pernah nyampein tuh panjang banget sih kalau diulangin gitu. Jadi ketika ketemu ngobrol itu akan kelihatan kok, akan kerasa feel-nya kok kalau kamu ngerasa deket dan enggaknya gitu loh. Gue nggak ganteng bisa dapat cici. Lo punya duit, tapi nggak tahu cici ya. Tahu cici nyimak lagi di sini. Jatuhnya di dunia nyata, iya. Maksud lo nih, gue suka dia karena duit. Jadi Cleopatra, enggak lah. Cafe, thank you cafe. Enggak. Ada juga cewek yang suka gini ya, kayak terserah lu tuh modelnya kayak gimana. Tapi kalau nge-treatnya bagus, lu mau pendek, lu mau buncit, lu mau hitam, lu mau apa. Kadang cewek juga nggak peduli. Kadang ada beberapa cewek tuh cuma butuh disayang, butuh dibelai, ya kan? Butuh ditemenin, kadang dia baper gitu kok. Mungkin dia ngelihatnya dari situ kok. Kak Sydney, selamat pagi. Enggak, kalau gue bilang tuh udah terjebak dengan rasa nyaman, itu yang bahaya gitu loh. Udah terjebak sama rasa nyamannya yang dia bikin sendiri sebenarnya gitu loh. Gue nyaman sama orang ini nih, itu kan muncul dari diri kita gitu loh. Padahal ngikutin ya. Padahal nanti kalau udah ketemu tuh udah kadang-kadang udah beda urusan, kita jadi bisa menilai. Tapi ada juga yang udah tahu realnya kayak gimana, dia udah nggak peduli. Gue udah nyaman sama dia, lanjut apapun yang terjadi, apapun sikap dia, apapun sifat, lanjut gitu. Ada. Itu contohnya yang baru masuk ini tadi. Nih cewek juga butuh belalai katanya. Belalai yang panjang berapa apa ya? Tapi aku pernah sih pacaran ya sama orang. Makasih Sydney. Ya kenalnya di sosial media gitu loh. Tapi ketemu dan hampir 1 tahun pacaran. Kuli. Cuman ya gitu lah ya. Udah. Kita nggak bisa menilai juga. Oh ini semua anak live streaming cuma butuh koin, belum tentu juga gitu. Oh semua anak live streaming drama, ya belum tentu juga gitu. Jadi makanya biasa aja gitu loh. Kita tuh bisa nggak sih memilih hati dan perasaan dan pikiran kita tuh kayak semuanya tuh flat aja gitu. Nggak memunculkan ini mah cewek jualan, ini mah LC, ini mah ini. Biasa aja gitu loh kalau aku ya. Walaupun ada orang yang ngomong ini mah hostnya butuh koin, ini mah ngemis, ini mah udah biarin aja gitu. Kalau aku sih ya. Karena kita yang mental kita yang bakalan kena gitu loh. Maksudnya terlalu memupuk banyak banget hal negatif di diri kita, kecurigaan, suuzon ya kan. Jadi akhirnya diri kita terbentuknya negatif gitu.
Makasih Kak Sydney, korun Makasih, guys Sydney. yang nggak bisa absen. Sudah pasangan ya kita biar aman dan selamat. Setuju? Iya setuju. Jadi makanya kita kalau ngeliat orang streaming, Lisa. iya biasa aja gitu. Kak Lisa, selamat pagi. Tumben minggu bangun pagi Kak Lisa. Makasih. Gak jadi ulet bulu. Dan karena Iya, kadang-kadang kita terjebak dengan perasaan kita sendiri gitu, perasaan nyaman, terutama nyaman ya, karena ketika orang udah ngerasa nyaman, walaupun belum pernah ketemu, dengar suaranya aja udah nyaman gitu, udah enak nih buat tidur nih gitu kan. kayak lu gitu ya. Kadang-kadang kayak gitu kok gua, jadi ke gua. Enggak, tapi memang iya enggak teman-teman. Tanpa pernah berkomunikasi secara langsung empat mata gitu. Physical touch atau apapun itu, tapi udah sedalam itu gitu loh. Baru dengar suaranya. Aku dengar suara kamu, aku jadi gimana gitu kayak. Jadi canggih langsung kayak jangankan dengar suara, di telepon aja, handphone baru bunyi aja udah kayak kebingungan sendiri, kayak wah ya telepon aku nih gitu. yang lebih aneh tuh langsung gimana gitu. yang lebih aneh tuh gini ya, kita komal nih terus deketan aja ya, bersebelahan itu rasanya kayak udah wah deketan sama dia nih, seolah-olah udah kayak deketan beneran gitu loh, kayak dunia kadang-kadang kayak gitu ya enggak gitu loh. Ya, bener. Ya itu kita itu sedang memupuk rasa nyaman kita sendiri. Makasih ya Seng, taruh situ aja dia dicantolin. Terus kalau apalagi udah dapat WA-nya gitu kan, udah di WA aja gitu, kayak Makasih langsung menggelinjang gitu ya kan. Ih di WA. Jangan ke WA Kak. Jijik banget. Jangan ke WA Kak. Notis aja yang bunyi kayak wah senangnya langsung kayak wah ya nih dia kayak gini nih dia. Padahal sebenarnya belum tentu dia benar perhatiin kita, atau belum tentu sebenarnya tuh dia nyari. Cuma mungkin ya lagi butuh aja kali ya. Iya, gabut, kesepian gitu kan. Kesepian gue nganggur nih gitu kan. Iseng gitu. Ya kadang-kadang kayak gitu. Kadang-kadang kayak gitu. Tapi yang nerima notis itu udah kebingungan sendiri pikirnya. Iya Kan ada yang typing juga kan di sini. Ini curhat dia. Bang aku udah punya suami katanya kan. Gimana cara ngegodain kamu tapi suamiku nggak apa-apa katanya. Gimana kita ngejawabnya? Perasaan aja enggak, itu buktinya Kak Tira ngomong gitu, teman-teman yang lain juga iya. Pasti juga geli gitu dengan kelakuan kita sendiri kadang-kadang gitu. Baru deket satu kotak kayak ya. Pernah ada di fase itu sih. Iya kan? Jujur aja iya pasti. Langsung kembang kempis ya Wak. Tapi kan kadang-kadang logika kita main kan. Iya. Kak Wijaya sama Kak Nik juga pasti kan pernah ngerasain hal itu juga kan? Ya, Ya, tapi pernah. nggak gini juga ya. Ya. Nggak yang hangat rahimku. Nggak gitu juga ya. Iya kayak gitu juga. Astaga. Iya nggak sampai yang ya paling happy ketawa aja gitu loh, mengetawakan. Ya menertawakan diri kita itu kadang-kadang perlu gitu loh. Ya karena ketika kita lagi tinggi-tingginya dalam artian kita suka-sukanya tuh masih di puncak gitu. Itu udah kayak real gitu loh. Udah kayak bener-bener ini pasangan gue nih, ini yang selama ini gue cari kadang-kadang gitu. Tapi setelah kenalan mungkin bertemu itu akan beda urusan guys, asli gitu loh. Itu kayak udah kok begini ya gitu kan. Apa sih Fit? Langsung kayak wah ternyata tidak seperti itu, hanya sosial media doang. Iya. Ada yang nggak seperti itu. Tapi enggak ya. Baru udah terlanjur Tapi bilangnya nyaman lagi. rahimnya hangat. Terus giliran diajak COD malah takut. Ya udah yuk ketemu ditantangin gitu kan. Ujung-ujungnya takut. Astagfirullah. Ya keanehan sosmed tuh sekarang ini tuh seperti itu ya guys ya. Jadi ya yang deket jadi jauh, yang jauh jadi deket gitu. Itu ya emang iya gitu. Yang di real ini sebenarnya banyak. Secara nalar ya logika kita. Kalau gue lagi sadar, lagi berpikir normal, lagi waras gitu. Sekitar kita tuh banyak sebenarnya. Di sekeliling kita tuh orang tuh banyak gitu loh. Ya kan, yang mungkin bisa jadi teman dekat kita, yang mungkin bisa jadi pasangan kita. Tapi anehnya orang-orang tuh lebih nyaman di sini gitu loh. Ya kan, ngerasa nyaman tuh di sini gitu loh. Karena di sini kan
kelihatan mungkin ya rame gitu loh, biar bangga gitu, apalagi dipasang fotonya, diposting gitu, kayak suatu inilah validasi kalau gue udah jadian sama dia loh gitu loh. Nah, sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi keuntungannya apa gitu loh. Kalau kita mau mikir ya logika kan, ya. kesenangan orang beda-beda, kembali lagi kan. Lah iya. Orang beda-beda. Kalau kita ngomong untung rugi ya udah itu urusan mereka gitu loh. Gue untung. Tapi ya kalau gue kembali di merasa versi happy. perempuan ya kak. Kalau kembali di versi perempuan itu kebanyakan Definisi tuh pengen setia diakui. kalau upload. Definisi setia kalau upload belum tentu kali kok. Siapa tahu uploadnya cuma 2 minggu. Kalau di versi Cewek. perempuan tuh kak, perempuan tuh kebanyakan pengen diakuin ya, kebanyakan, mungkin nggak semua, tapi kebanyakan perempuan tuh pengen diakuin. Oh ini pasangan aku nih. Nah, mungkin lebih kayak ngerasa Bukannya dikenalin ke keluarga baru ngerasa diakuin ya? Iya. Harusnya seperti itu. Jadi gini loh. Jadi kalau tapi kebanyakan tuh enggak loh kak. Iya. Posting aja, dibikin PP aja. Wah aku diakuin nih. Aku dianggap nih ya. Siapa tahu kamu foto ya kan, di posting foto kamu gitu kan, terus kamu ngerasa diakuin, tahu dia cuma ngeliat gini, haha terjebak lo, mampus lo, ngerasa diakuin kan lo. Tapi kan kalau di TikTok tuh pasti kelihatan orang gitu loh. Kalau cuma di WA doang, kita tuh masih bisa mikir kayak, cuma diliatin ke aku doang nih. Iya, ya itu yang perlu diperbaiki ya, pola pikir kita itu. Jadi yang sebenarnya lebih penting itu sebenarnya kita dikenalin ke keluarga, dibawa ke rumahnya itu udah paling bagus gitu loh. Kalau cuma diupload doang setahun 2 tahun terus nggak ada progres ya. Ada yang begitu juga, iya bener. Terus ntar tiba-tiba dia nelpon nih, gue smackdown. Kalau Cece kayaknya baik sih kok, Cece mah baik. Maksud gue kan ada tipikal kayak gitu kok. Jadi tiba-tiba nih foto kita dihapus ya kan. Terus udah dihapus terus kita nelpon, kok foto aku kamu hapus sih? Maaf sayang, aku lagi bersihin sosmed, aku lagi hapus-hapusin dulu VT aku. Nggak apa-apa ya, nanti aku posting lagi. Kali kucing. atau enggak alasannya kayak gini kan. Dulu ya, soalnya aku ada kerjaan itu seperti pernah ini. satu kali ketemu. Belum boleh seperti ini, belum boleh seperti itu. Makanya aku hapus, maaf ya. Apa sih? Alasan Waalaikumsalam Arsen. Waalaikumsalam. Alasan kalian, ya ada yang begitu. Ya aku juga pernah kayak gitu. Tapi aku nggak kesel, biasa aja. Enggak. Kalau gue belum pernah upload foto nggak pernah gue. Karena gini loh, ketika kita udah kan diposting orang. Gini, ya itu beda, itu urusan dia nih. Tapi kalau gue berpikir itu bukan pasangan gue juga, jadi terserah mau ngapain tuh bebas gitu loh. Kalau gue pribadi, ketika kita nge-publish sesuatu yang pribadi dalam artian hubungan sama seseorang, itu kita harus sadar resiko yang kita terima itu nanti akan lebih sakit berlipat-lipat gitu loh. Ketika orang udah pada tahu nih, kita punya hubungan sama seseorang karena dipublish itu tadi, ketika ada sesuatu mungkin berhenti di tengah jalan atau ada apa-apa, itu akan sakitnya lebih-lebih gitu loh. Mungkin bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat. Karena kenapa? Pasti semua orang yang kenal sama kita akan nanya ketika dia nggak hadir. Itu kemana? Ini di mana? Kok nggak ada? Lah, itu yang tadi udah lupa, jadi keinget lagi gitu. Makanya sebisa mungkin kalau gue belum resmi ya dalam artian menikah, ya enggak gitu. Kecuali udah menikah itu beda urusan gitu. Tapi kalau masih pacaran kayak nggak ada gitu, karena akan nyakitin gitu. Menurut gue sih. Aku nggak kalau untuk hal itu ya, tapi ketika kita sudah posting terus dia jalan sama orang lain gitu kan, lebih sakit lagi kan. Kita udah posting nih, tiba-tiba ada yang lihat lah, yang kemarin kamu posting kok sama orang lain. Wah itu lebih sakit. Iya. Kita tuh barang selundupan, kadang-kadang kita nggak ngerti gitu. Ya Arsen. Benar. Iya kan gitu. Jadi yang terburu-buru sih, menurut gue harus dipahami dulu nih hubungan kita sampai jauh mana, sampai seperti apa. Sebentar ada tamu guys. Itu kelakuan host kan. Kelakuan host kan. Jangan nebak-nebak lo. Lebih menyakitkan itu. Kalau gue pernah posting dan gue pernah diposting juga gitu. Lunar.
Dan gue pernah bilang juga, misalnya kok tiba-tiba foto gue dihapus gitu, pernah gitu kan. Ya harus munafik gitu kan, gue pernah gitu. Karena memang kan kita terlihat ini nih, morning, kita terlihat deket, kita udah ketemuan gitu. Terus kita udah komal-komalan gitu kan, berdua-duaan gitu. Notif nggak dinyalain gitu kan. Ya udah, terus tiba-tiba foto gue dihapus. Tapi gue orangnya nggak punya rasa benci, dendam. Gue cuma nanya gitu. Maksudnya kenapa dihapus gitu kan? Oh, aku lagi bersihin sosmed sayang. VT-VT-nya aku private dulu semuanya. Nanti aku posting lagi ya sayang ya. Kayak kucing dalam hati gue. Sama sih ya, aku juga pernah ada di posisi itu sih. Tapi lebih ke kayak bukan bersihin sosmed, lebih ke kayak, ntar ya, kamu tahu kan kerjaanku seperti ini, dan aku harus seperti ini, aku harus seperti itu. Bullshit. Ternyata kau lagi ngedeketin orang lain, makanya aku disembunyiin. Iya. Jadi aku cuek aja gitu. Habis itu ya aku sesuai sama sifatnya dia. Kalau dia memang masih datang ke aku, ya aku datang ke dia. Dan akhirnya tuh lama-lama jadi teman biasa gitu loh. Oh, ternyata kita nggak sampai jadian loh gitu loh. Tapi udah sayang-sayangan tapi nggak sampai jadian. Ya udah gitu. Ternyata hubungannya nggak drama, nggak musuhan juga. Lama-lama jadi flat gitu. Lama-lama jadi biasa aja. Gitu. Intinya jangan berekspektasi lebih lah kalau emang belum dikenalin ke keluarga atau emang bener-bener ngomong serius gitu kan. Kita sih ngimbangin, itu FWB bukan sih. Ya di sosmed ya, FWB jatuhnya kan ketemunya nggak begituan ya, karena nggak jadian gitu. Nggak jadian, jadi sering hangout cuman nggak ada kata jadian gitu. Jadi temen itu lebih baik, bukan ewong-ewong ya guys. Ewang-ewang tapi udah kalau di umur kita yang segini ya, emang perlu penting ya kayak, ya maksudnya emang di umur aku ya. Tahu-tahu melebu. Maksudnya kalau di umur aku yang segini tuh, menurut aku tuh udah nggak penting kayak, kamu mau nggak jadi pacar aku gitu? Iya, bonusnya. Iya, udah lupa sih, kayaknya udah bukan ada di fase seperti itu sih. Iya, jadi untuk validasi itu udah nggak perlu gitu sebenarnya. Ya udah kita jalanin. Melebu. Sekiranya udah nggak cocok ya kayaknya ya udah pergi. Jadi kita tuh dalam proses mencari ya gitu. Kita kan hidup ini kan apalagi di usia kita yang belum punya pasangan gitu kan. Itu kan prosesnya mencari ya gitu loh. Lah mencari itu kita nggak bisa untuk menuntut seseorang untuk selalu stay dengan kita. Jadi ketika dia mungkin ada yang lebih baik dan dia merasa itu cocok buat dia, udah kalau dia memilih yang lain gitu, nggak usah terlalu dipikirin gitu. Jadi jangan mengikat ya, dalam artian ketika lu udah deket sama gue, lu nggak boleh deket sama orang lain. Lah itu yang kadang-kadang keliru. Yang kadang-kadang keliru. Menurut kita itu udah bener, tapi sebenarnya itu keliru gitu loh. Pada akhirnya itu nanti malah apa ya? Malah jadi nggak baik gitu loh teman-teman ya. Karena ya kita tahu kita hidup ini kan prosesnya masing-masing, fasenya masing-masing gitu. Tapi kecuali yang mungkin yang masih usia muda-muda ya, yang 20-an, itu kan kayak ambisi banget gitu loh. Kayak ketika dekat sama seseorang tuh harus dapat gitu kan, harus jadi pacarnya, bahkan berangan-angan harus jadi bininya gitu atau suaminya gitu. Tiba-tiba nikah terus bubar gitu. Tiba-tiba ngomongin anak gitu kan. Ntar kita lah iya. Kadang-kadang kan gitu. Kalau usia udah kayak kita ini udah nggak ngomongin hal kayak gitu. Iya. Yang penting kayak udah jalanin deket. Ya kalau memang kita dikenal keluarga berarti berarti aku gitu loh. Tinggal gimana caranya kita, mungkin kita sama pasangan kita ngejalanin ke depannya seperti apa gitu. Gak perlu ada kayak mau aja nggak sih? Iya. Tadi ada si R di sini lunar, tapi dia nggak mau naik. Bilang dia ngeledekin gue kan kemarin sama RD, nggak mau naik dia di sini. Ya gitu pokoknya dia jangan ekspektasi lebih lah, makanya tuh muncullah kata-kata kalau bukan donatur jangan ngatur-ngatur gitu kan. Kalau mau ekspektasi lebih ya udah tunjukin gitu. Oh gue lagi tapi aku bantah sih kalau bukan donatur jangan ngatur, tidak sih. Kalau aku lebih kayak rusak branding. Gak kayak gitu. Gak apa-apa Kak, dibantah ya nih. Iya. Gak perlu jadi donatur.
Kita bisa nyari duit sendiri. Lah, cocok Gak ini. bisa dong. Semangat tetap layar. Terima kasih Arsen. Gue prematur bukan donatur. Pasangan tuh, masa kita berpasangan bukan lebih mengatur ya, tapi lebih ke kasih tahu gitu. Masa nggak boleh? Bukan. Iya. Kita perlu jadi donatur. Kita bisa nyari duit sendiri. Tuh donatur juga jangan ngatur juga bener. Kalau merasa kita Realnya yuk. mentang-mentang Guys. udah ngerasa jadi donatur terus mau ngatur gitu kan nggak bisa juga gitu. Iya. Nggak benar. Jadi intinya kalau intinya jangan diucapin sih ya. Maksudnya kayak tadi yang aku bilang, main streaming, iya butuh koin, yes. Nyari temen, yes. Nyari keseruan, yes. Nyari room yang kalian bikin nyaman, room tidur, room nyanyi, apa, yes. Atau mau arisan, mau ganti-gantiin koin, gue kirim lo 1K, nanti gue balikin 1K, yes gitu. Semuanya iya, jadi tapi jangan yang kelihatan banget yang gimana ya. Lebih ke adab gitu loh. Adab dan etika, walaupun ini streaming tapi tetap harus ada gitu loh. Gitu, jadi bukan berarti kita setiap hari ya gue digituin sama orang, kamu nggak butuh gift gitu loh. Ya gue nggak bales dong. Kalau gue ya, masa lo nggak tahu sih gitu loh. Itu aja udah salah. Makanya bukan berarti lo ngerasa donatur terus lo ngatur gue gitu. Mending Nah, iya. gue bales gitu. Berarti dia baru main TikTok. Kalau dia tanya, kamu butuh gift nggak? Ya levelnya gede, maksudnya tuh Iya? iya Level maksudnya berapa? yang tadi aku cerita, maksudnya dia nge-DM gitu, maksudnya ada yang DM, terus kok aku nggak dibales, kok typingan aku nggak dibaca, kok aku nggak disambut gitu-gitu, kelihatan sombong, bla 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 gitu kan. Aku pikir kayak gimana ya, kadang kelewat ya kan, kalau typingan gitu, apa ketutup gitu kalau dia datang gitu loh. Mungkin dia cari kembang. Iya, elit pikiran sulit. Iya, semuanya butuh kok gitu. Butuh nyari temen kayak kita gini kan ya. Akhirnya punya temen gitu. Akhirnya cari keseruan. Adinda lo. Di sini banyak single mom di room ini. Single mom, cewek independen. Terus sekalinya senior banget. Temen apa dulu ini? Lunar menjurus terus ya. Temen Dari tadi. TTM tahu-tahu masuk. Iya, nggak apa-apa. Sebenarnya room ini nggak harus yang serius-serius sih, tapi bahas apa aja boleh. Nggak ada mikirin branding harus gimana-gimana sih. Maksudnya kalau kalian mau naik gitu, mau ngomongin yang lucu-lucu, ayo. Nggak kayak minggu ini libur kayak gabut gitu terus ngapain ya? Lunar. Makanya kebetulan hari Minggu Boleh. jadi bisa naik. Iya. Karena di minggu-minggu kemarin kita live-nya malam ya temen-temen ya. Gitu kalau hari Minggu kita malam gitu. Udah kebetulan kita Gantian nyoba mau pagi. naik. Ini ada mau naik ya temen-temen? Iya. Jurusan Blok M PIK ini siapa ikut? Lah itu ada Koko. Mau kemana? Mau ke PIK. Mau naik gak Lunar? Biar gantian tuh sama Teh Iya. Amo. Kalau ada yang mau naik gantian. Tapi banyak juga kok ya yang apa? Yang pada akhirnya menikah beneran gitu loh. Kenalnya di sosmed. Tapi pada akhirnya jadi beneran gitu loh. Nggak sekedar omong-omong doang gitu. Banyak juga kan? Iya. Oh siapa nih? Oh udah bisa on cam belum? Kamu mencet naik. Siapa? Ada yang mencet namanya Paul. Coba typing dulu. Dia harus on cam soalnya. Bisa on cam dia. Temanku, Hari temanku. ini banyak yang libur. Oh, kalau dia mau naik aku gantian aja. Temanku itu bisa on cam. Oke. Udah nggak ada kondangan dong. Ini udah masuk bulan Suro. Kalau orang Jawa bulan Suro udah nggak ada Iya, cara ya. menikah.